RUPS Saratoga. Kita tukar ID card dulu. Hai guys, ini di Adaro Institute di Cyber Tower 2. Select di floor dulu pakai card ini guys. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Boleh kita berikan sambutan yang hangat? Selaku komisaris yang hadir melalui video conference Zoom, Ibu Joyce Suryajaya. Selaku komisaris Bapak Indra Cahya Uno. Selaku komisaris independen Bapak Sidarta Utama. Selaku komisaris independen Bapak Anangga W. Rustiono. Selaku presiden direktur Bapak Michael William P. Suryajaya. Selaku direktur keuangan Ibu Lani Wong. Dan selaku direktur investasi Bapak Devin Wirawan. Pemegang saham tahunan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk pada hari ini Senin 15 Mei 2023 pada pukul 10.23 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka. Portofolio investasi mencapai 60 triliun 931 miliar rupiah pada tahun 2022, meningkat dari aset bersih sebesar 56 triliun 316 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Laba bersih sebesar 4 triliun 616 miliar rupiah di tahun 2022, menurun dari laba bersih di tahun sebelumnya sebesar 24 triliun 890 miliar rupiah. Pendapatan dividen sebesar 2 triliun 591 miliar rupiah pada tahun 2022. Beban usaha sebesar 232 miliar rupiah pada tahun 2022, meningkat sebesar 79 miliar rupiah pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Investasi pada saham dan ekuitas lainnya sebesar 3 triliun 726 miliar rupiah. 2. Pendapatan dividen, bunga, dan investasi lainnya adalah sebesar 2 triliun 613 miliar rupiah, yang antara lain terdiri dari pendapatan dividen sebesar 2 triliun 591 miliar rupiah, dan ketiga, laba bersih atas investasi pada efek ekuitas adalah 4 triliun 616 miliar rupiah. Lebih lanjut, pada 31 Desember 2022, total aset perseroan adalah 63 triliun 771 miliar rupiah, mengalami kenaikan sebesar 2 triliun 619 miliar rupiah dibandingkan total aset pada 31 Desember 2021 yang terutama dikontribusikan oleh kenaikan harga pasar saham Adaro dan Merdeka. Total liabilitas perseroan adalah sebesar 3 triliun 955 miliar rupiah yang mengalami penurunan sebesar 2 triliun 619 miliar rupiah dibandingkan total liabilitas perseroan pada 31 Desember 2021. Menentukan investasi selama tahun 2022, perseroan menerima 201 peluang, di mana 50 diantaranya masuk ke penilaian awal, 32 dilanjutkan ke tahap penelitian mendalam, 7 peluang diproses untuk disajikan dalam bentuk term sheet, serta 4 diantaranya telah direalisasikan menjadi investasi baru. Secara keseluruhan,
nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh perseroan sepanjang tahun 2022 adalah sekitar 18 triliun 290 miliar rupiah yang dialokasikan baik untuk investasi baru maupun investasi lanjutan. Untuk keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lain itu mengacu kepada PSAK 65, di mana kami melakukan mark to market atas investment kita terhadap harga saham. Sehingga kalau dilihat memang selama 2021 kenaikan saham-saham yang merupakan portfolio Saratoga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sehingga per tahun 2021 kenaikannya 24 triliun. Dan di 2022 sebenarnya tetap bagus karena dari kenaikan yang sudah terjadi di 2021, saham-saham tersebut masih naik lagi di 2022. Namun kenaikannya tidak sebesar di 2021. Sebenarnya seperti itu Pak, sehingga kami mencatat kenaikan 3,7 triliun. Saya rasa penjelasannya cukup jelas. Terima kasih. Tapi mungkin kalau nanti setelah rapat Pak, mungkin kita bisa memberikan penjelasan yang lebih konkret, lebih komprehensif, kalau boleh. Iya, sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Yang seperti dijelaskan Pak Michael, selama sebenarnya kenaikan investasi mark to market yang positif, secara overall sebenarnya average saham kita naik semua Pak, makanya mark to marketnya masih positif. Demikian. Pak Jeffrey, untuk pertanyaannya, mungkin sebagai catatan saja Pak, ini pertanyaannya sebenarnya kami membuka pertanyaan untuk tahun 2022, tapi ini pertanyaan 2023 kami mencoba menjawab. Untuk cadangan 2023 tentunya akan ditetapkan pada akhir tahun setelah melihat hasil perseroan dan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Walaupun sebenarnya tidak ada keharusan karena kan kami sudah memenuhi kecukupan cadangan. Demikian Pak. Untuk pertanyaan kedua, sekali lagi ini juga relevansinya tidak sesuai dengan agenda kedua, tapi saya serahkan ke Pak Devin atau Pak Michael untuk sekilas menjawab ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey atas pertanyaannya. Kalau saya boleh ulang pertanyaannya, apakah dalam penentuan investasi di tahun 2023 itu ada pembentukan JV, dan apakah pembentukan JV itu dibahas melalui internal Saratoga atau dengan JV yang kami sudah miliki? Pertanyaan berikutnya adalah apakah kita ada JV dengan Pak Patrick untuk startup? Jadi dari Saratoga ini semua desisi yang kami lakukan itu diambil melalui investment committee Saratoga. Jadi melalui proses yang sudah dianalisa oleh investment team dari Saratoga dan harus melalui approval melalui investment committee dari Saratoga yang terdiri dari direksi di sini dan juga komisaris. Dalam mengambil keputusan kami melihat semuanya adalah untuk yang terbaik bagi pemegang saham Saratoga baik mayoritas maupun minoritas. Tentu saja kami akan mempertimbangkan pendapat dari pemilik partner JV kami lainnya, tapi semuanya akan kami ambil untuk kebaikan dari pemegang saham Saratoga. Dan memang benar, Patrick adalah kawan dari kita juga. From time to time kita ada pembahasan dengan mereka, tapi untuk saat ini kami belum ada proyek yang kita sedang bahas dengan. 12 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka. Rencana pembelian kembali saham perseroan. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya penjelasan terkait mata acara pertama rapat ini akan disampaikan oleh Ibu Lani Wong selaku Direktur Perseroan. Kepada Ibu Lani Wong, kami persilakan. Merujuk pada keterbukaan informasi tanggal 4 April 2023 terkait rencana pembelian kembali saham perseroan, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 POJK 04 2017 tentang pembelian kembali saham yang
dikeluarkan oleh perusahaan terbuka tanggal 21 Juni 2017. Pembelian kembali saham akan dilaksanakan setelah perseroan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa ini sampai dengan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan selanjutnya yang akan diadakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2024. Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebesar-besarnya 0,036% dari modal yang ditempatkan dan disetor perseroan atau maksimum sebanyak 50 juta lembar saham.